Shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kekristenan dalam era modernisasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ripka Immanuela, nomor absen 29. Topik kali ini yang akan saya pilih adalah perbedaan antara Alkitab buku dan juga Alkitab digital. Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern, pastinya banyak terjadi perubahan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Modernisasi membawa gaya dan juga pola hidup yang berbeda dari sebelumnya. Gaya hidup modernisasi selalu senantiasa menampilkan sesuatu dengan cara dan pola masa kini. Modernisasi bukan hanya membawa perubahan dalam aspek pribadi sehari-hari saja, namun modernisasi juga membawa perubahan dalam aspek kerohanian. Lalu, apa saja sih perbedaan antara Alkitab buku dan juga Alkitab digital? Kita mulai terlebih dahulu dari Alkitab buku. Alkitab buku ini di dalamnya berisi lembaran-lembaran yang kemudian dijadikan satu. Alkitab buku ini bisa disentuh lembaran-lembaran kertasnya, berjelajah dari satu ayat ke ayat yang lain, dan setiap pencarian akan satu ayat dari setiap sesi saat teduh selalu saja ada hal-hal yang baru ditemukan. Memberikan highlight pada ayat-ayat menyentuh dan menjadi pengingat di satu atau dua atau tiga atau bahkan berapa lama tahun sepanjang ayat itu masih ada. Memberikan catatan kecil di pinggiran-pinggiran bukunya, sensasi yang ada ketika telapak tangan memegang stabilo atau sejenisnya mulai menggaris sambil membaca dengan perlahan, menghayati, meresapi, menjadikannya darah dan daging bagian dari diri seutuhnya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa meneduhkan. Rasanya pasti tidak sama ketika menggunakan aplikasi kitab suci di smartphone. Selanjutnya adalah Alkitab digital. Alkitab digital tentunya berbeda dengan Alkitab buku. Isi dari Alkitab tersebut memang tidak berubah, namun yang membedakan di antara keduanya adalah penampakan luarnya. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Alkitab buku berbentuk lembaran-lembaran kertas yang dijilid menjadi satu, lain lagi dengan Alkitab digital ini. Seiring dengan kemajuan teknologi di era modernisasi ini, banyak sekali muncul teknologi baru di antaranya yaitu aplikasi Alkitab digital. Alkitab digital ini diciptakan karena melihat banyaknya pengguna smartphone sehingga munculnya teknologi ini dapat membantu pengguna menjalani hidup secara efektif dan efisien. Alkitab digital ini pastinya berbentuk aplikasi dalam smartphone. Alkitab digital maupun Alkitab buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apa sajakah itu? Kita mulai dari kelebihan. Kelebihan Alkitab buku lebih fokus dengan firman Tuhan yang akan dibaca karena tidak mendapatkan notifikasi pada smartphone, tidak mengeluarkan biaya untuk membeli kuota, memiliki susunan yang teratur, bisa diberikan highlight pada ayat-ayat yang menyentuh dan menjadi pengingat. Sedangkan kelebihan Alkitab digital sangat mudah dibawa kapanpun, dimanapun, dan apapun aktivitas kita, tidak mengeluarkan biaya untuk dapat mengunduh Alkitab digital, lebih mudah saat mencari kata per kata atau kalimat. Alkitab digital dapat dibuka dengan cepat memberikan akses pribadi kepada siapapun.
Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan Alkitab buku, berat, mengeluarkan biaya yang lumayan mahal untuk membeli Alkitab buku, tidak praktis, butuh ruang dan tempat yang lebih besar untuk menyimpan Alkitab buku. Sedangkan Alkitab digital berbalik menjadi penggoda mengacau fokus seseorang saat ibadah, berefek ganda mengganggu orang lain di sekitarnya, karena Alkitab digital ada di smartphone sehingga sewaktu-waktu bisa lowbat. Kita tidak bisa mengingat bagian-bagian sebab semuanya terhampar begitu saja. Yang terakhir ada kesimpulan. Teknologi selalu membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Semakin mudah, semakin sedikit waktu dan tenaga yang digunakan. Dan semua kembali kepada kita masing-masing mau memilih Alkitab buku atau Alkitab digital karena semuanya tergantung pada kebutuhan masing-masing. Pada akhirnya diharapkan Alkitab digital maupun Alkitab buku bisa berjalan bersamaan, saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apakah aplikasi atau hasil print dibaca, direnungkan, intinya para pengguna Alkitab apapun bentuknya itu hendaknya menjadi pelaku firman karena bukan Alkitab yang menyelamatkan kita, tetapi Kristus itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata ataupun pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.